Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seperti Yesus, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 2014,
beberapa ahli biologi menangkap sepasang kuda laut kerdil berwarna jingga di Filipina. Mereka membawa kedua makhluk laut itu beserta rumah mereka yang berupa karang kipas laut jingga ke Akademi Sains California di San Francisco. Para ilmuwan ingin mengetahui apakah kuda laut kerdil dilahirkan dengan warna mengikuti induknya ataukah lingkungannya. Ketika kuda laut kerdil melahirkan bayi berwarna coklat kusam, para ilmuwan menempatkan karang kipas laut berwarna ungu ke dalam tangki. Meski induk kuda laut kerdil berwarna jingga, bayi-bayi mereka berubah warna sesuai dengan warna ungu kipas laut. Karena mereka sangat rentan, kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk membaur dengan lingkungan sekitar. Di alam, membaur merupakan mekanisme pertahanan yang bermanfaat. Namun, Allah mengundang semua orang untuk menerima keselamatan dan hidup berbeda di dunia ini melalui cara hidup kita. Rasul Paulus mendesak orang percaya untuk menghormati Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Menyembah Dia dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1. Karena kita adalah manusia rapuh yang dipengaruhi oleh dosa, kesehatan rohani kita sebagai orang percaya bergantung kepada pembaharuan budi yang dikerjakan Roh Kudus dan kesanggupan yang diberikannya agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia yang menolak Allah dan meninggikan dosa. Membaur dan menjadi serupa dengan dunia ini berarti hidup bertentangan dengan kitab suci. Akan tetapi, dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat menjadi serupa dengan Yesus dan mengasihi seperti Dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda pernah menjadi serupa dengan dunia? Bagaimana Allah telah mengubah Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Paulus menuliskan kitab Roma kepada orang-orang percaya di Roma, Roma 1 ayat 7, untuk menunjukkan bahwa seluruh umat manusia sudah berdosa dan butuh diselamatkan. Apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan kita, dan bagaimana kita dapat mempunyai hubungan yang benar dengannya. Setelah menjelaskan dasar-dasar teologis dari Injil, Sang Rasul mengajar orang percaya tentang cara hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. 4 pasal terakhir memberikan pola pemuridan, dengan mengajarkan umat percaya bagaimana merespons kemurahan dan kasih karunia Allah, bagaimana menggunakan karunia-karunia rohani, dan bagaimana berhubungan dengan berbagai orang di dalam jemaat dan masyarakat. Meski Yesus mati untuk menyelamatkan kita, Allah tidak menuntut kita untuk mati baginya. Sebaliknya, kita harus hidup baginya dalam kehendak-Nya yang sempurna, dalam kerendahan hati, dan dalam kesatuan. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan,
cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti, jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Apa kata Alkitab mengenai sikap dibutuhkan seorang Kristen? Ketika menulis dari sebuah sel penjara di Roma, Rasul Paulus menulis tentang sikap yang dibutuhkan seorang Kristen. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ia memberitahu kita bahwa ketika hal-hal seperti gangguan yang tak terduga, kekecewaan, dan kesulitan terjadi, kita harus memberi respon dengan sikap yang mencerminkan Kristus. Paulus kemudian menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ia juga mendukung di dalam Efesus 5 ayat 1 supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, sebagaimana anak-anak suka menirukan apa yang mereka lihat dan mengulangi apa yang mereka dengar. Kita juga diperintahkan untuk mencerminkan dan menirukan perilaku Kristus. Yesus mempertahankan sikap yang sempurna dalam setiap situasi karena ia telah berdoa tentang segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apapun juga. Sehingga, kita pun perlu mencari bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami dan membiarkan Dia mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna tanpa gangguan. Yesus tidak pernah bersikap defensif, kecewa,
atau depresi karena tujuannya adalah menyenangkan bapaknya, bukan mengejar agendanya pribadi. Di tengah pencobaan, ia sabar. Di tengah penderitaan, ia berharap. Di tengah berkat, ia rendah hati. Meskipun dihujani ejekan, kekerasan, dan pelecehan, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Paulus menyarankan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ia telah merangkum sikap tersebut dalam kedua ayat sebelumnya. Ketidakegoisan, rendah hati, dan pelayanan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kata lain, sikap seorang Kristen harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Hal itu sudah pasti tidak alami bagi kami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia menetapkan sebuah sikap yang begitu berbeda dalam berhubungan dengan orang lain. Suatu hari ketika para murid-Nya sedang berdebat mengenai siapakah sosok yang terhebat di dalam kerajaan-Nya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus sedang mengajar bahwa ketika kita terlalu asyik mengurus kepentingan kita pribadi, maka konflik dan masalah lainnya timbul dengan sesama kita. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya kita bersikap terlibat dalam mengasihi dan memenuhi kepentingan orang lain. Paulus meneruskan ajarannya tentang sikap Kristus ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Banyak agama di zaman ini, termasuk filsafat New Age, mempromosikan dusta bahwa manusia bersifat ilahi dan atau kita dapat menjadi ilah-ilah kecil. Namun kenyataannya sebaliknya, kita tidak pernah dapat menjadi Allah, ataupun ilah. Dusta setan yang tertua ialah janji bahwa jika Adam dan Hawa mengikuti sarannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Setiap kali kita berusaha mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita hanya menunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ilah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa, sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mungkin menjadi Sang Pencipta. Allah tidak menginginkan kami menjadi ilah. Sebaliknya, Ia ingin supaya kita menyerupainya dalam mencerminkan nilai-nilainya, sikapnya, dan karakternya,
Maksudnya ialah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama Allah bagi para anaknya bukanlah kenyamanan kita, melainkan pembaharuan pikiran kita kepada sikap yang saleh. Ia menginginkan supaya kita berkembang secara rohani, semakin menyerupai Kristus. Keadaan menyerupai Kristus tidak berarti kita kehilangan kepribadian kita atau menjadi robot. Keserupaan dengan Kristus berhubungan dengan pembaharuan pikiran kita. Sekali lagi, Paulus menghimbau, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Ialah kehendak Allah supaya kita mencapai pola pikir yang digambarkan dalam khotbah Yesus di bukit, supaya kita menghasilkan buah-buah roh dan mempraktekkan prinsip-prinsip kasih Paulus dan menyesuaikan kehidupan kita dengan pola karakter Petrus yang efektif dan produktif. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada seorang raja yang kaya raya. Dalam masa pemerintahannya, berhasil ditemukan banyak ladang minyak. Minyak itu menjadi aset yang sangat tinggi nilainya. Dari penjualan minyak, diperoleh uang sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi dengan rakyatnya? Dikabarkan bahwa pada zamannya rakyatnya sangat miskin. Tidak ada tanda-tanda kemakmuran sama sekali. Rakyat menderita. Rakyat menjadi curiga kemana saja uang penjualan minyak selama ini. Beberapa waktu kemudian terjadi perebutan kekuasaan dan raja ditawan. Setelah ditawan, istana raja digeledah. Ternyata di istanalah tersembunyi sebagian besar kekayaan raja dari hasil penjualan minyak selama ini. Mulai dari dapur hingga ke kamarnya penuh dengan harta yang sangat banyak. Bahkan ditemukan uang senilai $2 juta yang telah rusak dimakan tikus di kamarnya. Uang negara yang banyak itu bukannya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, malah tikus-tikus yang memakannya. Begitulah rupanya manakala manusia menjadi rakus dan tamak. Harta yang bukan miliknya diselewengkan dan diraup. Kalau dipikir-pikir seperti raja tersebut di atas, tidak mungkin lagi dia dapat menikmati uang yang begitu banyak yang telah disembunyikannya. Dia tidak mampu lagi menghitung berapa sebetulnya jumlah hartanya. Mungkin diperlukan beberapa tenaga manusia, bahkan mesin untuk menaksir keseluruhan uangnya. Jadi untuk apa itu semua? Padahal rakyatnya menderita kekurangan di bawah garis kemiskinan. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Apapun yang diperoleh tidak pernah membawa kepuasan yang otentik dan hakiki. Kepuasan akan diperoleh bila hati telah dijamah dan diubahkan oleh Tuhan apabila hati telah didiami Roh Kudus. Pola pikir manusia akan diubahkan. Manusia tidak akan lagi sekedar melihat kebutuhan jasmani saja, tetapi dia akan merasa ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting, yaitu kebutuhan jiwa dan kebutuhan rohani. Pemenuhan kebutuhan rohani akan mendorong manusia berubah dalam tingkah laku. Pandangan manusia akan hidupnya tidak lagi hanya sekedar dalam jarak dekat, tapi lebih jauh ke depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Firman Tuhan mendorong manusia agar terus-menerus berada dalam proses perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru.
Tuhan ingin agar kita anak-anaknya mengalami perubahan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Dia. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, jadikanlah aku semakin serupa dengan Yesus, dari hari ke hari. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.